kita nggak tahu masa depan ya, Iya pasti. pasti. Kita tahu ngejalanin, kita suka ini, tapi kok kayak akhirnya kok cewek tuh lumrah, apa enggak sih, apa kecewa apa putus asa tuh beda apa sama sih? 7. 0 sampai 7 ya, Iya, yang golden golden age itu age, ya. iya. Masa-masa kemasan. Kemasan itu kan kalau nggak dibentuk dari situ ya pasti udah kebuang gambaran lah Iya, iya, atasnya. iya. Mempengaruhi. Makanya Ya, itu. karena kan anak itu Ya, masih tanggung jawab orang tua dalam hal apapun. Terus lagi tadi masalah pendidikan. Nah, berarti yang perlu kita edukasi siapa? Berarti orang tuanya dulu. Adain Iya sih, seminar. tapi Tuhannya bisa berbeda ya. Apanya? Tuhannya dia kok bisa bertanya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillahi amma ba'd. Sobat Evlen dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi dengan channel kami. Nah, kali ini berbeda karena saya kedatangan teman saya yang dari Cirebon. Selamat datang Mirja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan mungkin diperkenalkan dulu kepada sahabat-sahabat Evlen tentang nama ente dan lain sebagainya. Ya, assalamualaikum teman-teman Evlen sekalian. Mungkin saya baru pertama kali kesini di YouTube-nya Ustadz Nurdin di sini. Perkenalkan, sebelumnya saya Mirza sebagai teman lamanya lah pas lagi di pondok. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Dan saya sekarang kesini cuma iseng main-main aja, tapi ya diajak buat nonton sini. Gitu lah. Main yang bermanfaat. Iya. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih ya? Kira-kira yang pertama ya. Dari ente dulu apa ane dulu nih? Mungkin ngadil aja lah, mungkin kan biar lebih itu aja. Boleh. Anda pengen nanya nih. Mungkin ada keresahan di ane. Menurut ente, kalau misalkan kan ane termasuk di wilayah pedesaan lah ya, di ane tuh wilayah Indramayu itu, ane selalu di wilayah Indramayu tapi ke dalam-dalam itu. Di tempat ane itu masih banyak nih. Mungkin di sini kan yang banyak tempat lembaga-lembaga itulah sekolah. Kalau di ane tuh lembaga tuh sedikit. Terus minat belajar dari anak-anak juga sedikit. Jadi apakah sebuah lingkungan itu bisa membuat anak-anak itu bisa berkembang? Emang gara-gara emang di situ sedikit ya, terus kan HP juga pengaruh besar. Mungkin apa ada pandangan dari ente nih? Gimana ya biar anak-anak situ tuh tidak bisa mau belajar lah gitu. Iya, biar ada semangat belajarnya gitu ya. Pertama ini sih, lagi-lagi kan kalau misalnya itu kan masuknya ke dakwah gitu kan, bagaimana cara kita menyampaikan ajaran gitu kan, entah itu pelajaran yang umum atau pelajaran yang Islam gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana caranya, ya kita beri dulu minat belajarnya itu, kita kasih stimulus, kita kasih motivasi belajar dan lain sebagainya macamnya gitu kan. Dengan apa ya, edukasi tadi. Jadi buat kita mengemas tujuan yang kita mau maksud ini dengan yang paling strategis di situ apa? Kayak misalnya mungkin gitu kan diadain lomba. Misalnya ada, kalau ada lingkungan kayak misal orang anak-anak di sana suka main bola, suka apa segala macam, HP apa segala macam. Jadi kita alihkan itu, kita keluarkan daripada dunianya dia dulu dengan dunia yang lebih menarik, dan itu akhirnya jadi kan gini kan, biasanya suatu hal yang baru itu dianggap menarik banget kan. Oh, ini kayaknya baru nih. Oh, sebelumnya kita main HP doang, diem-dieman, sekarang ada lomba yang bener-bener butuh tim relief gitu segala macam misalnya gitu. Nah dari situ baru kita kasih apa namanya stimulus tuh, kita kasih apa namanya pengertian, kita kasih edukasi tentang betapa pentingnya, dan kita kasih tahu nanti goalsnya gitu. Ini adik-adik semuanya, kalau misalnya adik-adik bisa belajar dan segala macam, tujuan daripada adik-adik belajar itu nanti ini loh, misalnya gitu kan, yang umum banget orang misalnya bisa dapat ijazah ya kan, dapat ijazah bisa diterima kerja apa segala macam. Nah kalau adik-adik nggak sekolah dan belajarnya malas, adik nggak bakal bisa kerja, nggak bakal bisa dapat uang dan lain sebagainya. Itu kasih tahu goalsnya itu. Nah dengan tadi mengemasnya gitu, mengemasnya dengan hal-hal yang paling di sana itu strategis dan menarik kayak gitu. Itu menurut aneh ya. Kalau dari ente gimana tuh kira-kira? Soalnya aku pernah nyoba sekali tuh, coba buat lomba nih. Lomba di desa itulah, tingkat desa. Mungkin di situ dia ada semangatnya. Tapi pas udah pulang itu ya emang gara-gara satu
orang tua dari situ tuh kurang mendukung Iya, sih iya, emang itu, iya. itu nanti kita bahas tuh. Iya, iya. Orang tua situ kurang mendukung. Satu ya mungkin anak-anaknya udah suka nih tapi ternyata orang tuanya tuh nyantonya tuh gak ada. Jadi Iya, dia tuh iya. nggak ada Figur. figurnya Iya, buat iya. Setuju, siapa setuju. nih buat kita ngikutin yang Contoh, ternyata ya, di ya. rumahnya gini, ya udah jadi ngikutin yang lingkungan rumahnya begitu Ya, makanya. ya. Nah, ini berarti pokok permasalahan daripada ini adalah lingkungan rumah. Karena gini, ini dalam tripusat pendidikan itu kan ada 3 kan. Yang pertama rumah, yang kedua sekolah, baru lingkungannya. Nah, tiga-tiga ini harus bersinergi, bersatu padu untuk membentuk karakter seseorang peserta didik. Jadi nggak bisa orang tua nih ya, orang tua dimanapun berada nyalain sekolah, sedangkan pendidikan di rumahnya nol gitu. Atau enggak orang tua nyalain sekolah, padahal lingkungan mainnya itu nggak baik, nggak bisa. Nah, jadi di rumah itu al-umum madrasatul ula wal abu mudiruha. Pendidikan pertama yang dirasakan sama anak ketika dia belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa adalah pendidikan di rumah. Nah, kalau misalnya di rumahnya itu yang menjadi pondasi tadi nggak bagus, bakal runtuh lah. Apalagi yang di sisi tadi gitu kan, ada kejomplangan di sini kan, antara mungkin ketika orang berusaha buat meningkatkan motivasi belajar anak, tapi ketika di rumah akhirnya biasa aja tanpa ada stimulus dan dorongan, susah. Apalagi nggak ada dukungan. Ya, karena kan anak itu masih tanggung jawab orang tua dalam hal apapun. Terus lagi tadi masalah pendidikan. Nah, berarti yang perlu kita edukasi siapa? Berarti orang tuanya dulu. Iya Adain sih, iya seminar. sih. Karena gini, seandainya anak-anak anak-anak kan kayak kita orang tua kan ya. Iya Gitu sih kan kalau misalnya benar. orang tua paksa buat sekolah mah pasti disuruh sekolah tuh anak pasti bakalan sekolah. Nah, maka yang perlu diedukasi pertama kali adalah orang tua. Nah, cuman kita yang tadi kita udah obrolin tadi, biasanya orang semakin tua semakin batu. Susah dong Susah diselamatin. Nah, mungkin kita ambil benang merahnya itu di orang yang dianggap tua. Itu di orang yang dianggap tua atau mungkin kakaknya dia juga bisa ya, maksudnya seseorang yang masih bisa kita selamatkan lah dalam tanda kutip di situ. Buat ngedukasi tentang pentingnya pendidikan. Karena apa ya? Kita itu kalau misalnya di dalam ilmu mantik itu ilmu logika, kita itu masih satu jenis loh sama hewan. Nah, spesialisasinya yang fasolnya gitu yang membedakan antara kita dengan hewan itu apa? Natik. Yaitu kemampuan untuk berpikir. Nah, seandainya manusia menurun atau bahkan menghilang kemampuan berpikirnya, kita nggak ada bedanya nanti sama hewan. Karena dalam filsafat kan insan itu ya hayawan lunatik, hewan yang mampu berpikir. Karena kita tuh masih satu jenis. Gitu. Itu sih paling benang merahnya berarti di pondasi awal itu orang tua. Emang iya sih. Emang orang tua emang kuncinya kadang ya orang tuanya ngedukung tapi anaknya nggak mau. Nah, tapi kadang anaknya mau, orang tua yang ngedukung. Ya harus sama dua-duanya Harus melakukan ya gitu ya. Harus karena satu kesatuan. Kecuali nanti dia udah jadi orang tua baru urusan dia sendiri. Gitu. Kalau aneh ini dong, aneh mau nanya aja tentang tadi kan kita udah ngomong tentang tripusat pendidikan kan. Iya. Nah, di nomor 3-nya itu kan lingkungan. Nah, menurut ente nih seberapa sentralnya gitu kan, seberapa pengaruhnya lingkungan buat ngebentuk karakter seseorang, gayanya seseorang, habitnya seseorang. Itu. Kalau kata aneh sih lingkungan emang yang pertama sih. Soal kalau aneh tuh emang satu background keluarga aneh tuh emang pesantren. Mantap. Jadi dari kakek aneh, dari ibu aneh, bapak aneh pesantren semua. Makanya ya bentuk aneh sekarang. Jadi dari kecil aneh udah belajar ikro, bapak aneh langsung belajar kitab-kitab apa hukum-hukum bapak aneh langsung. Nah, jadi masuk ke sekolah itu bahasanya udah punya basic. Iya, udah basic juga punya dasar dari situ. Pegangan. Jadi walaupun ternyata kan banyak yang mungkin pesantren sekarang nih yang pesantrennya malah ya kayak Jawa Timur sekarang lah gitu-gitu. Tapi ya aneh tahu itu tuh salah, jadi punya dasar aja di situnya tuh. Jadi lingkungan yang pertama pasti lingkungan itu yang penting, soalnya yang ngebentuk dari awal situ, apalagi kan umur 6 sampai 4 sampai 6 tahun kan itu 0 sampai 7 ya yang golden age ya. Masa-masa kemasan itu kan kalau nggak dibentuk dari situ ya pasti udah gambaran lah atasnya mempengaruhi. Makanya itu ya bersyukurannya di lingkungannya yang pesantren 86 pesantren, Bunda pesantren. Jadi ya hidup anak ya paham Islam, jadi punya pegangan tentang Islam. Jadi walaupun benteng gitu ya dari Islam. Jadi walaupun ada yang goyah kemana-mana, walaupun anda belajar ke ilmu-ilmu sekarang juga anda sering lihat konten-konten yang Habib Jafar tuh yang literasi antaragama tuh. Jadi ya
tahu juga, jadi aneh udah punya pegangan di Islam Masih walaupun kuat jadinya ya. ah, Iya, iya. kan Walaupun banyak orang yang umur-umur sekarang nih yang diiming-iming duit sini mau gara-gara iya, iya. itu. Ya kalau Benteng. pendapatnya gitu, lingkungan emang yang kunci awal dari kita gambaran ke depan. Jadi ya Itu menarik itu tadi golden age gitu kan. mm, Nah, itu aneh pernah dikasih tahu sama Ayah Irwan, dia psikolog Indonesia lah, ternama di Indonesia, tentang fatherless, tentang peran ayah. Nah, jadi dia bilang Allah itu menitipkan hal yang luar biasa. Itu daya tangkap anak itu 0 sampai 7 tahun itu sangat luar biasa itu. Bahkan ada yang bilang bisa ribuan kata dia hafal. Bisa ribuan kata dia paham di umur-umur yang luar biasa itu. Nah, maka tempatkanlah diri kita atau hadirkanlah diri kita itu kepada anak kita dengan hal yang luar biasa juga. Kayak misalnya kita menghadirkan guru yang luar biasa. Misalnya juga kita menjadikan diri kita hal yang luar biasa untuk yang tadi digugu dan ditiru gitu, karena anak itu ya melihat mereka itu bukan pendengar yang baik tapi peniru yang iya. handal gitu. Nah, kalau aneh berbeda teman-teman semuanya. Kalau tadi beliau ini lingkungannya pesantren Islami segala macam, aneh lingkungannya lebih banyak main gitu. Makanya dulu lagi masih bocah, lagi masih SD gitu kan, dari SD sampai sebelum SD gitu kan, ngaji tuh pindah-pindah. Ada yang pernah teman-teman nih, aneh ngaji cuma 1 hari doang, 1 malam, besoknya udah kagak ngaji lagi. Udah main doang sama bocah, disuruh ikut silat katanya. Oh, orang Betawi kudu bisa silat, kudu bisa pantun katanya gitu kan. Belajar silat, silat udah pegel banget, malas banget, nggak boleh bercanda, nggak boleh main, akhirnya udah dah berhenti juga. Jadi berbeda. Nah, pendidikan yang yang Anda terima Islam secara menyeluruhnya itu ya ketika di pesantren. Nah, tapi sebelumnya itu dikasih benar, pentingnya basic di situ. Orang tua juga sering cerita tentang kisah Nabi. Engkong juga sering cerita tentang Islam. Soekarno juga. Dan itu akhirnya membentuk sampai sekarang. Idola Soekarno, suka juga sama ulama, cinta juga dengan Islam. Nah, itu pendidikan dari kecilnya juga. Gitu. Apalagi dong kira-kira yang perlu kita bahas nih dong. Iya. Masalah ke orang tua nih. Iya. Kata ente tuh lebih penting kita nurutin orang tua tapi dia yang kecewa. Kayak misalkan kayak sekolah nih, dia mau kesini nih, tapi kan kita nggak mau nggak itu. Lebih baik terpaksa yang penting orang tua bangga, apa lebih baik kita nurutin aja lah, yang penting orang tua bangga. Soalnya kan bahasanya ada yang ngomong orang tua itu menjadi Kunci anak, mimpinya anak. Oh, Orang iya, tua iya. itu penghalang mimpinya anak, tapi anak juga bisa aja penghalang mimpinya orang tua. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik banget nih. Jadi teman-teman, menarik banget ini permasalahan ataupun pertanyaan ini ya. Jadi gini, kalau misalnya yang kata Abi Quraisyah, beliau bilang kayak gini. Di dalam hak ya, di dalam perdebatan dan itu menentukan haknya anak, orang tua anak yang dimenangkan, orang tua itu dibelakangkan. Nah, dalam hal ini apalagi agama ya, agama itu tidak ada paksaan di dalamnya. Nah, untuk masalah yang tadi, gimana caranya antara orang tua dan anak itu memiliki visi dan misi yang sama. Iya. Nah, anak itu yang tadi kan, anak itu adalah kan anak kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir itu, anak-anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, polos. Nah, kalau Imam Ghazali bilang itu ya seperti kertas yang kosong putih. Nah, bapak, ibu dan lingkungan itulah yang memberi warna dan memberi tulisan di dalam tinta itu, dalam kertas itu. Nah, maka dari itu kalau misalnya anak kita mau sesuai dengan maunya kita, didik dia ketika di awal yang tadi. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya lebih baik bikin kecewa, lebih baik nggak ada yang kecewa. Ya, kita nurutin dia tapi kita kecewa, kita nggak nurutin dia, kitanya biasa tapi dianya kecewa, itu lebih baik nggak ada yang kecewa. Dengan apa? Dengan komunikasi. Gitu, karena mau gimana pun, dan aneh belajar tentang leadership, itu banyak poin yang menunjukkan sakralitasnya berorganisasi, dan poin pertama dan yang paling utama adalah komunikasi. Ya, maka komunikasiin sama dia. Maka Al-Qur'an bilang apa? Wabil walidaini, dan dengan orang tuamu itu kamu harus dekat gitu kan, kamu harus paham dengan ya, bukannya untuk dan bukannya ke gitu kan, kepada, bukannya, kalau kepada kan bisa jadi jauh. Tapi kalau dengan kan bersamaan. Kita menjadi satu kesatuan. Nah, terus juga yang tadi gini nih ya, sesuatu yang dipaksakan itu kayak misalnya Anda udah kasih contoh ya. Jadi ada baskom kecil dong. Mau dimasukin piring. Itu kan kalau dipaksa berarti kita harus mecahin itu kan. Ya itu tadi. Keterpaksaan, mungkin sesuatu yang kita anggap baik untuk anak kita atau sesuatu yang menjadi mimpinya kita, itu kita pecahkan, itu yang ada malah melukai hati anak kita.
Nah, yang perlu digarisbawahi apa? Berbeda boleh kita sama orang tua. Tadi Quraisy juga bilang, dia berbeda sama anaknya. Semua anaknya itu nggak ada yang jadi ulama loh. Jurnalis, dokter, dan lain sebagainya. Nah, tapi berbeda bukan berarti bertentangan. Orang tua bisa menyela, orang tua bisa mendebat, orang tua bisa mencangkal apabila itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Tapi kalau berbeda nggak jadi masalah. Orang tua maunya kita beda, gitu. Ini teman-teman harus dicatat ya. Tuhan itu maunya kita beda, Allah itu maunya kita beda. Kalau emang Allah dari awal maunya sama, ya kita dijadiin satu umat. Tapi Allah nggak mau. Ini adalah ujian buat kita. Dan dari perbedaan itu kita lihat tarofu, itu kan untuk saling mengenal, saling sayang juga. Jadi itu ya, apa namanya jawaban pertama dari Ane. Dalam hal apapun, kalau memang itu menyangkut hak anak, anak yang dimenangkan, orang tua yang dikalahkan bahasanya. Yang kedua, kalau misalnya ditanya lebih baik apa segala macam, lebih baik itu nggak ada yang kecewa sama sekali. Ya, dengan apa? Dengan pendidikan yang di awal, semoga anak itu akhirnya sampai maksud, gitu kan. Yang ketiga, berbeda bukan berarti bertentang. Yang perlu dilawan dan disangkal sama orang tua itu adalah pertentangan. Ya, misalnya si anak ini harus apa, anaknya maunya apa namanya? Jadi ya, hal-hal yang buruk dah gitu ya, profesi yang buruk, baru orang tua bisa ambil keputusan dan sikap tegas di situ. Tapi kalau misalnya yang di luar itu mah, dan itu halal dan itu nggak bertentangan sama agama, fine-fine aja menurut Anda gitu. Nah, cuman di situ kuncinya apa? Komunikasi. Obrolin sama orang tua. Nah, ini tips terakhir ya. Jadi obrolin sama orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak mendengar omongan kita karena kita dengar adalah anak kecil di depan dia, kita pakai lidahnya orang lain untuk menyampaikan maksudnya kita. Itu kata Ustaz Abdul Somad, kayak gitu caranya. Jadi kita misalnya ambil engkong kita, ambil encang kita, encing kita, paman kita, segala macam buat nyampein apa yang kita maksud. Gitu. Karena mungkin dianggap kita anak kecil gitu kan. Orang tua kadang-kadang kayak gitu. Gitu sih, mudah-mudahan menjawab tuh. Nah, kalau menurut Ente? Emang iya sih. Kalau kita yang ngomong langsung ke orang tua, saya ngerasa dianggap sepele. Dianggap sepele, nggak dengerin. Terus kayak, apa sih ini? Orang analisis pengalaman gitu. Lebih tahu. Iya. Ya paling ya kudu ngadu ke yang lebih tua aja dari ya. Kalau nggak yang itu bukunya tuh, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Nanti teman-teman, nanti kita shoot di sini deh. Didiklah, ada buku di sini samping kita. Alimu auladakum, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Fa innahum khuliqu fi zamanin ghairu zamanik. Karena mereka itu diciptakan apa namanya di zaman yang berbeda dengan zaman kamu. Mama dulu kayak gini, bapak dulu kayak gini. Lah dulu, bukan sekarang. Nih, mah. Gitu. Zaman pasti punya masa berbeda. Nah, ya masa beda-beda, karakteristiknya beda-beda, dan semuanya itu pasti beda. Lagi ya kira-kira dong yang perlu kita bahas nih. Tapi nih, mungkin kan kita nggak tahu masa depan ya. Iya pasti. Kita tahu ngejalanin, kita suka ini, tapi kok kayak akhirnya kecewa tuh lumrah. Apa enggak sih? Apa kecewa apa putus asa tuh beda apa sama sih? Kecewa sama putus asa, pasrah gitu. Mungkin itu bisa dikatakan tipis ya. Sama lah bisa dikatakan kecewa, putus asa sama. Jadi kecewa sama putus asa kan samanya gimana? Ketika kita sudah melakukan sesuatu tapi nggak sesuai apa yang kita harapkan. Iya. Itu kecewa sama putus asa udah pasti beriringan itu. Udah kecewa, udah malas dan akhirnya putus asa. Gitu. Kalau kecewa itu mungkin jangka pendek lah. Kalau ini cetek saya ya. Kecewa itu jangka pendek, kayak di hari itu kecewa. Tapi kalau putus asa itu deh, udah nih nggak bakal mau ngelakuin ini lagi. Kayak gitu. Nah, apa nih yang jadi permasalahannya tapi? Ya itu sekarang kan banyak nih kali ya orang yang putus asa kecewa malah bunuh diri gitu. Iya, banyak sih. Biasanya gara-gara cinta tuh. Iya sih. Iya. Gara kecewa punya hati kecewa malah yang lain hari. Iya. Makanya itu apa? Cara kita menghadapinya tuh gimana sih biar kita nggak kecewa? Kayak misalkan kayak tadi kan keluarga nih, kita udah punya pilihan ini, kita ngikutin ke akhir, kok yang sesuai dari kita malah nggak sesuai nih di akhirnya. Iya. Kita ngadepnya enaknya gimana kayak gitu. Nah ini penjelasan dari, saya lupa namanya siapa ya. Pokoknya dia bilang gini, Islam itu bukan agama hasil. Islam itu adalah agama proses, agama usaha. Tuhan nggak nuntut hasil kita sempurna. Ini kalau Tuhan nuntut hasil, kalau Allah nuntut hasil kita sempurna, sampai sekarang juga orang nggak ada yang soalnya diterima. Iya enggak? Iya sih. Tapi Islam itu ya agama proses. Nah, kalau buat masalah kecewa apa segala macam, maka dikatakan kan al-mar'u fitafkir, Allahu fitadbir. Manusia hanya bisa berencana, berusaha untuk masalah hasil Tuhan yang menentukan. Nah, gimana caranya pandangan kita itu meyakini bahwa apa yang ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan, ya melalui takdir yang tadi, itu adalah yang terbaik buat kita.
Karena itu tadi kuncinya udah ente pegang, yaitu kita nggak tahu masa depan. Ya nggak usah ngomong masa depan yang bertahun-tahun, dan kita ngomong 2 menit setelah ini kita nggak ada yang tahu. Itulah keterbatasan pandangan kita. Oh, nggak bisa kebayang gini aja, coba dah teman-teman ada di malam hari, ya dong, kita ada di malam hari, bisa nggak kita mereka rasa di pikiran kita tentang kegiatan kita di besok hari full gitu ya, kegiatan kita full gitu. Misalnya kita bangun jam segini udah pasti pakai baju ini, terus ketemunya dia yang pertama terus sampai akhir 1 hari, bisa nggak? Apalagi 1 tahun, apalagi 2 tahun. Jadi buat besok aja kita itu nggak bisa merekayasa. Nah itulah keterbatasan kita. Nah sesuatu apa yang telah kita terima dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakini sebagai itu teman-teman, karena dia alim, a'lam daripada kita. Ya, Allah itu maha mengetahui, Allah itu zat yang mengetahui tentang baik dan buruknya buat diri kita. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik bukan terbaik buat kita. Dan Allah memberikan hal yang terbaik. Maka kita diminta cuma berusaha aja udah. Ya, kita angkat tangan, kita minta sama Allah, setelah usaha, tawakal, baru nanti Allah yang tentukan. Nah, di situ lahirnya kita diminta untuk bersabar ketika emang mungkin tidak sesuai dengan turutan nafsu kita. Gue maunya begini tapi nggak sesuai sama gue. Nah, Tuhan bilang jangan kecewa nanti dengan hasilnya itu. Karena tadi agama Islam agama proses. Coba kita yakinin bahwa yang terjadi dan kita terima di dalam diri kita itu adalah yang terbaik buat kita. Cuma kita tidak tahu. Maka doanya apa? Ya udah minta doa, ya Allah, hamba yakin bahwa keputusan kamu, ketentuan kamu adalah hal yang terbaik, tapi beri hamba pengetahuan atas itu. Itu buat nenangin hati. Nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan itu nggak apa-apa timbul di dalam dada. Dari pertanyaan pasti bakal timbul jawaban. Orang Nabi Ibrahim pernah nggak tenang, ya kan? Nabi Ibrahim pernah nggak tenang karena itu tadi. Nabi Ibrahim pernah nggak tenang karena itu tadi. Beliau masih kurang meyakini tentang bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati, gitu. Dan nanya kan di Al-Quran diabadikan gitu kan, kaifatuhyil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati, gitu. Kalau awalam tu'min, apakah kamu Nabi Ibrahim tidak percaya gitu kan? Cuman kata Nabi Ibrahim, qala walakin lihat ma'inna qalbi, ini untuk menenangkan hati aku, gitu. Nggak apa-apa kita mempertanyakan ini, ya Allah kok kayak gini hasilnya, nggak apa-apa, gitu. Nanti Allah kasih jawaban kok, dengan apapun ya, dengan alam semesta, dengan gimana keyakinan kita, dengan kita meyakini bahwa sesuatu itu adalah yang terbaik buat kita, Allah kasih jawaban kok, gitu. Gimana? Iya, saya emang kecewa itu pasti ada sih ya. Tapi kadang setiap masalah tuh pasti makanya kan Allah itu ngaji hamba dengan kemampuannya. Iya, iya. Jadi kadang kita mikirnya nih masalah paling besar, tapi kalau ngelihat pandangan ke orang lain, kok kita aja bisa ngejalanin, orang lain lebih parah kok, lebih. Iya. Kayak ya mungkin sekarang kita sempurna nih, ada orang yang lihat jalan. Iya. Ternyata kakinya gini, dia bisa ngejalanin hidupnya santai aja. Iya. Makanya itu orang ada yang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, tapi bisa senyum. Nah, ini aneh mau bahas juga. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu tentang mukallaf, tentang bagaimana Allah membebankan syariat Islam itu tidak mungkin di luar daripada kemampuan manusia. Itu konteksnya dulu. Nah, kalau buat masalah yang tadi tentang ujian apa segala macam, kalau Ustadz Muhammad Nuruddin, beliau bilang itu bahwa ujian itu seperti pakaian buat kita. Jadi ujian yang kita rasakan, yang kita alami sekarang itu emang udah pakaian kita, udah pas buat di kita. Itu nggak bisa dikasih ke orang lain, bisa dikecilan, nggak bisa digunain orang lain, juga bisa kegedean. Begitu juga dengan ujian yang orang terima, itu dengan pasnya dia, dengan kemampuan dia yang tadi. Karena Allah itu memberi kita kesusahan atau ujian itu seperangkat dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan. Nah, cuman poin utamanya apa di sini? Sabar gak? Terima gak? Kan gitu. Jadi kita udah pasti bisa nyelesain. Cuman kita diuji buat sabar apa enggak? Gitu, makanya ini ada cerita udah familiar banget ya, King of Solomon ya. Tentang cincinnya Sulaiman gitu kan. Bisa jadi Nabi Sulaiman atau ini cerita itulah. Jadi diminta sama pengrajin cincin itu, pengrajin besi, dia bilang, bikin aku cincin yang kalau aku lihat ini bakal tenang aku. Apa tulisannya di situ? Semua akan berlalu. Jadi kalau misalnya dia lagi senang, dia ingat, oh ya semua akan berlalu. Gua bakal pasti ada susahnya gitu kan. Jadi biasa aja, netral lagi. Ketika lagi susah, oh semua bakal berlalu. Oh jadi biasa aja. Jadi sebenarnya kita ngomong masalah waktu. Karena kita manusia itu, di video sebelumnya kita udah bahas ya tentang ruang dan waktu ya. Karena manusia itu akhirnya tunduk dengan waktu. Gitu. Kalau di sisi Allah kan nggak ada. Nggak ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tapi kalau kita merasakan itu semua. Nah kadang-kadang yang bikin orang yang nggak bahagia, ini terakhir ya.
dari Buya Syakur. Maksudnya jawaban reaksi ini yang terakhir, Buya Syakur nih bilang nih, saudara beliau ya teman-teman ya, beliau bilang, kamu jangan jadi orang bodoh gitu. Orang bodoh itu yang seperti apa sih? Orang yang apa namanya, meratapi masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Karena hidup yang kita miliki ya hidup yang sekarang. Masa lalu udah berlalu, biarlah berlalu. Masa depan belum kita ketahui dan kita belum pasti buat milikin. Nah, kehidupan kita yang kita jalani sekarang, maka jangan kita meratapi masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Tuh, gimana dong? Emang masalah itu cukup jadi pengalaman aja. Iya, betul. Kalau Ustadz Abu Somad bilangnya masa lalu itu jadiin kayak spion. Spion itu kecil dan kita lihat sesekali. Kalau misalnya kita ngeliat spion terus, nabrak kita di masa depan kita. Maksudnya kalau misalnya kita lihat masa lalu itu cuma jadi pelajaran aja buat hati-hati di masa depan. Jangan kita lihat masa lalu terus, akhirnya kita nabrak di masa depan kita. Itu ibarat mobil di spion. Tuh. Memang iya sih. Nih teman-teman nih bisa lihat nih bukunya nih ya. Tuh, didiklah anak sesuai zamannya. Gitu. Apalagi nih dong? Diskusi kita dong. Diskusi hari ini kan gini aja gitu. Tentang apa lagi? Kecewa manusia. Kecewa manusia. Iya. Iya, kecewa manusia. Mungkin banyak sih orang sekarang yang terlalu ya kayak tadi lah, berarti kan yang bunuh diri gara-gara cinta kan dia kecewa. Kecewa karena manusia juga. Iya. Kayak dia udah berusaha effort. Iya. Ternyata kok akhirnya malah putus, Iya. malah dia dihianatin. Ini buat teman-teman ya, apa namanya, buat masalah kebaikan yang teman-teman lakukan ataupun dengan masalah cinta yang tadi, itu ada yang bilang cinta itu bukan transaksi. Cinta itu bukan take and give. Kita memberi lalu kita udah otomatis untuk menerima itu. Dan teman-teman perlu dipahamin buat masalah yang kecewa misalnya, oh kok gue udah baik banget sama dia dong, tapi kok dia malah balasnya keburukan apa segala macam. Banyak orang manusia gitu ya. Pertama, nggak semua manusia itu tahu diri. Nggak semua manusia itu tahu cara berterima kasih. Nggak semua manusia itu menghargai kita, menghargai usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia bukan tempat Allah membalaskan semua kebaikan. Iya, betul. Ya, itu bukan tempatnya dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman berbuat baik di dunia, itu nggak otomatis langsung dibalas di dunia. Karena dunia bukan tempatnya. Dunia apa sih? Di dunia tempat kita untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal kamu di akhirat itu dengan ketakwaan. Salah satunya apa ya? Menjalani perintah Allah. Apa perintah Allah? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu ya prinsipnya ya, bahwa dunia bukan tempat Allah membalaskan semua kebaikan. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap manusia, setiap yang bernyawa itu mengalami kematian dan disempurnakan semua balasannya itu di hari kiamat. Jadi bukan di dunia. Ada nggak satu? Coba teman-teman kalau misalnya ingin membantah argumen ini, hadirkan satu ayat yang di Al-Quran mengatakan bahwa dunia tempatnya dibalas Allah semuanya. Nggak ada pasti. Nah, jadi buat teman-teman yang kecewa apa segala macam, kita mikirin coba, ini bukan tempat Allah buat ngebalas, dan balasan Allah itu nggak sesimpel misalnya dong, ane berbuat baik sama ente, terus ente balas kebaikan ente, nggak sesimpel itu kan? Bisa jadi Allah balasnya lewat orang lain, bisa jadi Allah balasnya dengan kita sehat, bisa jadi mungkin ditangguhkan nanti di akhirat. Nggak sesimpel, dong ente kalau ane kasih ini, ente harus kasih ini juga ya, nggak ikhlas berarti. Iya itu pasti. Ciri-ciri ikhlas gitu aja. Nah, kalau ciri-ciri ikhlas itu salah satunya yang tadi itu, kita tidak melihat amal kita lagi. Misalnya ane ngasih ini dong buat ente. Aneh nggak ngeliat itu lagi. Aneh nggak mikirin kayak, oh aneh tadi ngasih si Dudung milikku nih, harganya segini nih. Deh besok aneh main ke rumah dia harus ngasih ini nih. Nggak ikhlas namanya itu. Ini nggak usah ngasih orang. Ini nggak usah ngasih orang. Kalau misalkan kita ujung-ujung malah kecewa. Dengki malah. Mas Bat sama si Dudung nih bocah gadir nih. Lah daripada begitu mending nggak usah ngasih dah teman-teman. Nah itu ya. Nah. Dan itu Dung ya, itu adalah apa ya, harapan yang paling receh, harapan yang paling miskin apa? Kita mengharapkan baiknya sama orang lain. Karena seni yang paling sempurna untuk membuat kita kecewa adalah seni berharap kepada manusia. Itu satu. Kedua itu menjadi hal yang receh teman-teman. Kenapa? Masa kita ngasih milku maunya minta milku lagi? Receh banget gak? Receh, mending nggak usah.
Maka apa yang lebih keren teman-teman semuanya? Balasan Allah Subhanahu wa taala. Faman zuziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itu menjadi harapan semua orang. Ekspektasi semua orang ketika itulah. Jadi yang sebelum ekspektasi misalnya biar dihargain, biar dikira dermawan, biar dikira keren, biar dikira alim, pengen dapat milku lagi, itu ekspektasi rendahan. Ekspektasi receh itu. Maka yang akhirnya kan menjadi ekspektasi semua orang apa? Selamat dari api neraka, masuk ke surga kan? Itu orang yang punya triliunan maunya itu kan? Iya. Jadi jangan tukar ekspektasi rendahan kita untuk ekspektasi yang lebih keren lagi yang Allah udah janjikan. Jadi udah ikhlas beribadah kepada Allah karena kita adalah Abdullah dan dunia adalah tempat kita untuk beribadah kepada Allah. Gitu sih. Jadi ya buat teman-teman yang kecewa, apalagi cinta ya. Cinta itu yang tadi bukan take and give. Kita memberi ledakan itu kecintaan kita kepada siapapun. Entah bagaimana ekspresi dia membalasnya atau mungkin kita rasa dia tidak membalasnya, itulah kita memutuskan untuk memberi cinta. Ya ingat Allah itu sayang sama semuanya dan Allah nggak pernah mandang amal ibadah orang. Kalau Allah mandang amal ibadah orang, misalnya si Nurdin ini sholat anggot-anggotan, misalnya telat atau enggak sholatnya enggak khusyuk, terus Allah marah sama kita nggak dikasih napas, udah lama mati aneh. Tapi kan enggak, orang mau kafir, orang mau apa, Allah kasih kan. Arti kata kita sama orang kafir memiliki kesempatan yang sama, gitu. Dengan cintanya Allah yang tak terbatas juga. Karena poin dari semua poin adalah takholaku bi akhlaqillah. Kita berperangai dengan perangainya Tuhan, gitu. Jadi teman-teman yang buat masih kecewa, ya janganlah. Kita pahamin itu tadi ya, ekspektasi rendahan dan ditukar sama ekspektasi yang lebih keren. Gitu. Udah dong, apa lagi dong? Apa lagi berarti ya? Yang lain? Ini udah nih bahas kecewa nih. Ada lagi mungkin? Rahman Rahim itu berarti kan Allah punya sifat Rahman Rahim ya? Iya. Sayang ke semuanya berarti. Iya, sayang semuanya. Sayang dan mengasihi semuanya. Makanya tadi dijelasin kan katanya nggak mandang agama, pasti semua bisa bernapas. Iya. Itu tadi belum dilanjutin ya. Kullu mauludin yuladul fitrah fa abawaihi Yahudian atau Nasranian gitu kan. Setiap yang lahir itu lahir dengan keadaan fitrah. Fitrahnya ya apa? Ya mengaku Tuhan Allah itu adalah Tuhannya. Gitu. Qala bala syahidna. Apa kamu menyaksikan bahwa aku adalah Tuhan kamu? Iya, kami bersaksi Tuhan kamu Tuhan aku gitu kan. Namun ketika setelah dia lahir ke dunia, itulah peran ibu bapaknya. Maka ibu bapaknya yang menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Yahudi. Jadi kenapa orang bisa berbeda-beda? Itu interpretasi daripada Tuhan. Tuhan satu, tapi pandangan terhadap Tuhan itu berbeda. Nah itu, Tuhan satu, tapi pandangan terhadap Tuhan itu berbeda. Kayak gini, ada cerita, ada 4 orang buta yang disuruh megang gajah. Itu kan beda-beda hasilnya. Gajahnya satu, tapi beda-beda. Ada yang bilang gajah itu tipis karena dia megang kupingnya. Gajah itu panjang seperti ranting, dia megang belalainya. Gajah itu seperti kedebong, batang karena dia megang kakinya. Tapi orang yang bisa melihat itu bisa menyadari bahwa gajah itu satu kesatuan dari apa yang mereka sebutkan, tapi keterbatasan pandangan mereka itu menjadikan mereka itu berbeda. Maka poinnya belajar. Anda selalu ngomong kayak gini dong. Kristennya orang, Yahudinya orang, ketika dia menerima ajaran itu dengan benar, dia pasti bakal kembali ke Islam. Bahiro gitu kan? Iya. Karena di Al-Quran dibilang apa? Ya arifunahu kama yarifun abna'ahum. Mereka tahu Nabi Muhammad seperti mereka tahu anaknya. Ada kata tompelnya di mana, kelakuannya kayak gimana, karakter kayak gimana, itu dia tahu. Tuh. Tapi lagi-lagi yang bicara apa? Ego. Kadang-kadang orang ogah buat nerima hidayah yang telah diberikan. Jadi kenapa itu berbeda? Karena fitrahnya manusia yang tadi, dan itu sunnatullah. Allah mau kita berbeda. Kalau nggak berbeda nggak ada ujian dong. Iya sih. Ada orang yang bilang gini, ada orang yang bilang kenapa sih Allah nyiptain babi kalau buat diharamin? Lah, kenapa guru nyiptain jawaban salah di dalam pilihan ganda? Kan buat ujian. Gitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Udah? Mungkin itu aja, cukup dulu kali. Oke. Begitu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa dong ya.
Oke. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa bizidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih banyak dong udah Oke. mampir-mampir ke rumah Oke, main terus juga udah Depok mau nih. ngonten. Semoga berkah ya. Semoga Amin. pertanyaan-pertanyaan dari dia itu pun menjadi amal jariah untuk teman-teman semuanya dan yang menonton dan mengambil manfaat dari ini. Seperti itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.